Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Turunan fungsi adalah kelajuan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Sebelumnya kalian harus paham apa itu gradien dan juga limit fungsi aljabar. Karena dua materi ini digunakan untuk membentuk definisi turunan fungsi. Kita masuk ke konsepnya. Yang pertama mengenai gradien kurva. Perhatikan, misal kita mempunyai dua kurva dari fungsi X dan dari fungsi fx dan gx, di mana fx kurvanya berwarna kuning dan gx kurvanya berwarna biru. Secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa gx kurvanya lebih tegak dibandingkan fx. Dan untuk menentukan nilai kemiringan dari suatu kurva, digunakan suatu parameter. Parameternya disebut dengan gradien. Gradien sendiri adalah perbandingan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Misal, kita punya titik A di sini, di mana koordinatnya adalah X dan Y. Kemudian, dari titik A, kita bergeser sejauh H. Misal, di titik B di sini, karena pergeserannya sejauh H, maka X-nya di sini adalah X ditambah dengan H. Misal di sini adalah Y2 dan yang bawahnya misal Y1. Pergeseran dari X sejauh H ini adalah delta X. Sedangkan pergeseran dari Y1 ke Y2 adalah delta Y. Maka gradiennya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y adalah selisih antara Y2 dan Y1, sedangkan delta X adalah selisih dari X2 dan X1. Sehingga dirumuskan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Untuk kurva lurus atau yang berbentuk garis lurus, nilai gradiennya akan selalu sama dari ujung ke ujung, tidak akan pernah berubah. Nah, bagaimana jika kurvanya tidak lurus? Misal kita punya kurva fx seperti ini. Jika kita mengambil suatu titik, maka nilai gradiennya akan berbeda dengan titik lain yang kita ambil berbeda. Dan nilai gradiennya tentu akan berbeda-beda tergantung di mana kita mengambil titik, berapa besar perubahan nilai X-nya. Misalnya kita mengambil suatu titik di sini, sehingga di bawah ini adalah X dan Y-nya sama dengan fx. Kemudian misal dari X kita geser sejauh H. Misal titiknya di sini, sehingga yang di bawah sini adalah X ditambah H karena bergeser sejauh H, dan Y-nya adalah Fx ditambah H. Sehingga garisnya adalah yang berwarna kuning ini. Ini adalah delta Y, dan delta X-nya adalah sejauh H. Sesuai dengan rumus gradien, maka gradien dari garis yang berwarna kuning ini adalah Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi dengan X ditambah H dikurangi X. Atau bisa disederhanakan, fx ditambah H dikurangi fx dibagi dengan H, karena X-nya sudah habis. Lalu bagaimana jika pergeserannya hanya sejauh ini? Sejauh di titik biru. Apakah gradiennya akan sama? Tentu saja tidak. Jika pergeserannya hanya sampai sejauh titik yang berwarna biru, maka secara kasat mata kita akan melihat bahwa gradiennya akan berbeda. Sehingga nilai gradiennya tidak bisa mewakili kemiringan dari kurva tersebut. Karena turunan adalah kelajuan perubahan nilai Y terhadap nilai X, maka kita harus mengambil nilai H sekecil mungkin sehingga mendekati 0. Oleh karenanya, turunan atau yang dinotasikan dengan dy dx atau bisa juga dinotasikan f aksen X, turunannya adalah limit dari fx ditambah H dikurangi fx dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Sehingga kita peroleh definisi jika dipunyai fx, turunannya dinotasikan f aksen x atau dy dx, sama maksudnya adalah turunan. Definisinya adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini perintahnya, tentukan turunan fungsi dari yang pertama fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x sama dengan 1. Kita jawab,
Yang pertama, kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5. Sesuai definisinya, maka kita butuh fx ditambah h. X-nya kita ganti dengan x tambah h. Sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya turunan dari fx sama dengan limit dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Ini yang kita kurung hijau adalah fx ditambah h. Perhatikan, pada pembilangnya x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat. Sehingga x kuadratnya habis. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 5. Menyisakan 2hx ditambah h kuadrat dibagi h. Pembilangnya masing-masing ada faktor h. Kita bisa faktorkan seperti ini. Sehingga pembilang dan penyebut ini tinggal 1. Selanjutnya, untuk h mendekati 0, kita substitusikan h sama dengan 0. Jadi, h-nya di sini nanti akan menjadi 0, sehingga kita peroleh 2x. Yang kedua, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Seperti pada sebelumnya, x kita ganti dengan x ditambah h. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kita jabarkan menjadi x pangkat 3 ditambah 3h pangkat 2x ditambah 3hx kuadrat ditambah h pangkat 3 dikurangi ya, 3x dikurangi 3h ditambah 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Supaya pembilangnya tidak terlalu panjang, kita bisa kurangkan dari sini saja ya. Jadi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 habis. Kemudian kita cari yang sama, negatif 3x. Nah, negatif 3x. Ini nanti juga habis. Kemudian 1. Nah, ini sehingga kita mempunyai 3h kuadrat x ditambah 3hx kuadrat ditambah h pangkat 3 dikurangi 3h. Ini hasilnya. Kita bisa lihat setiap sukunya ada faktor h. Jadi kita bisa faktorkan seperti ini. Untuk faktor h, pembilang dan penyebut sama, jadi ini 1, seperti itu. Selanjutnya, kita substitusikan h sama dengan 0. Jadi setiap suku yang ada h, nanti hasilnya adalah 0. Ini nanti menjadi 0, ini juga 0, dan sisanya kita peroleh 3x kuadrat dikurangi 3. Inilah hasilnya. Selanjutnya, latihan. Dan ingatlah, menurut John Wooden, sukses adalah akumulasi dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan saat ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.